AI yang satu ini bisa gantiin kamera kamu, bisa gantiin mic kamu, bisa gantiin komputer kamu. Kamu bisa bikin video pendek tanpa harus rekaman video, tampil di depan kamera, tidak usah ngerekam suara kamu. Kamu cukup menggunakan AI yang satu ini. Kamu bisa bikin video pendek, video short, ataupun video TikTok hanya menggunakan AI ini. Pastikan kalian nonton video ini sampai habis agar kalian ngerti dan paham bagaimana cara menggunakan AI ini. Halo semuanya, di video kali ini saya ingin sharing tentang satu tools AI yang menurut saya ini sangat berguna sekali, terutama buat kalian yang ingin membuat video tapi terkendala dengan alat, waktu, bahkan rasa percaya diri untuk tampil di depan kamera. Namanya adalah Flicky AI. Ini adalah platform berbasis web yang bisa mengubah teks menjadi video secara otomatis. Jadi kamu tidak perlu lagi repot-repot rekaman suara, syuting, editing, semuanya bisa dilakukan hanya mengetik skrip, menulis teks, menulis naskah. Flicky ini sangat cocok untuk kamu yang ingin membuat konten YouTube, video edukasi, video promosi bisnis, atau bahkan konten-konten video pendek, video reels, atau video short, juga bisa video-video TikTok. Yang paling saya suka dari Flicky ini adalah kemudahannya. Kayak semudah menulis teks, lalu tinggal pilih suara AI, dan hasilnya itu sangat bagus sekali. Video langsung jadi. Bahkan suara AI-nya itu juga terdengar cukup natural. Dan pastinya juga sudah mendukung bahasa Indonesia. Dan sekarang saya akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara menggunakan Flicky langsung dari dashboardnya. Kita mulai dari login, bikin project, masukkan teks, pilih suara, dan generate videonya sampai jadi. Oke, yang pertama sudah jelas ya, pastinya kalian buka browser atau buka Google kalian, masukkan flicky.ai, nanti akan muncul seperti ini. Setelah masuk seperti ini, kalian login atau daftar dulu menggunakan email. Setelah kita masuk, dashboard tampilannya itu seperti ini. Jadi ini adalah tools-toolsnya yang bisa kalian gunakan untuk membuat konten. Yang pertama di sini ada fitur tools ide, ada naskah, alamat URL, PPPT, sunting, catatan, kosong. Terus ada di tools suara. Di sini ada ide, ada naskah, blog, kosong. Nah, kosong ini jadi kamu membuat video itu dari nol. Terus desain, bikin gambar kecil juga bisa, buat gambar-gambar di media sosial juga bisa, presentasi. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat video pendek secara simple dan mudah. Jadi kita akan berfokus di sini, di naskah. Langsung saja kita masuk. Nah, tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, di sini kalian silahkan masukkan naskah ataupun teks ataupun prompt yang ingin kalian buat video. Jadi maksudnya gini, kalian tuh mau bikin video apa gitu. Nah, kalau kalian bingung, saya kasih caranya lagi. Silahkan kalian masuk ke ChatGPT. Bagaimana promptnya? Kalian tinggal ikuti saja di sini atau kalian berimajinasi sendiri juga boleh. Di sini saya kasih contohnya saja. Buatkan saya cerita pendek tentang kucing lucu dengan durasi video pendek 30 detik. Nah, sebenarnya prompt atau perintah ini bisa kalian otak-atik sendiri. Jadi di sini saya cuma ngasih tahu secara simpelnya saja. Setelah itu kita buat.
Contohnya seperti ini. Kalau misalkan di sini kamu cek, misalkan ada sesuatu yang harusnya dihapus juga bisa. Nah, setelah jadi ceritanya, silahkan kalian salin, kalian copy, balik lagi ke Flickr, silahkan kalian paste di sini. Di pagi hari yang cerah, Mochi si kucing orange gembul sedang asik tidur di karpet. Tiba-tiba, nah ini mungkin dihapus saja ya. Nah ini kata-katanya double ini. Tiba-tiba robot penyedot debu menyala sendiri. Mochi bangun kaget, lompat ke sofa, tapi robot itu mengejar. Mochi ngumpet di balik tirai, malah tertarik. Akhirnya Mochi berdiri di atas robot itu kayak naik kuda, meong-meong sambil keliling rumah kayak bos besar. Nah, setelah itu kalian klik di sini berikutnya. Oke, di bagian ini kalian mau bikin video dengan rasio yang seperti apa? Kalau landscape ini kan rasio yang seperti video YouTube, atau ini 1:1 itu kotak, atau video potret seperti reels atau video-video TikTok, video short itu kayak gini. Kita pilih yang di sini, terus berikutnya. Nah, di sini sebenarnya bahasanya tuh banyak banget ya. Kita pilih di bahasa Indonesia saja. Nah, kemudian di sini juga banyak banget fitur siapa saja orang suara AI-nya yang ingin kalian pilih. Setelah itu tinggal klik di sini, kirim. Tinggal kalian tunggu saja prosesnya sampai selesai. Mungkin sekitar tergantung panjang teksnya ya. Kalau panjang semakin lama, kalau pendek ya semakin cepat. Sekitar 30 detik atau 1 menit udah selesai. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Oke, di sini sudah selesai. Oke, sebentar. Nah, di sini sudah ada videonya, ada subtitlenya. Ini scene-nya, jadi setiap kalimat itu nanti dibikin scene-nya. Ini jadi cuma dibikinkan 3 scene. Coba kita putar aja ya. Di pagi hari yang cerah, Mochi, si kucing oranye gembul, sedang asik tidur di karpet. Tiba-tiba, robot penyedot debu menyala sendiri. Mochi bangun kaget, melompat ke atas sofa, tapi robot itu ngejar. Mochi ngumpet di balik tirai, malah ketarik. Akhirnya, Mochi berdiri di atas robot itu kayak naik kuda, meong-meong sambil keliling rumah, kayak bos besar. Ngerti ya maksudnya ya. Bagian ini ada yang kosong seperti ini, mungkin AI-nya tidak terlalu mendeteksi. Kalian bisa bikin prompt yang baru, bikin video yang baru lagi juga bisa, atau ini diulangi, diperbaiki kalimatnya, promptnya juga bisa, agar tidak terjadi ya seperti ini. Ini hanyalah error yang wajar, bisa diperbaiki. Kemudian kita bisa unduh di sini. Ini gratis. Ini sudah ada videonya, sudah ada teksnya, sudah ada suaranya. Tinggal kita unduh di sini. Ada pilihan resolusi, ada formatnya. Kita mulai ekspor. Oke, di sini sudah selesai diekspor. Jadi kita tinggal download di sini. Nah, sudah selesai di-download, sekarang kita buka videonya. Di pagi hari yang cerah, Mochi, si kucing oranye gembul, sedang asik tidur di karpet. Tiba-tiba, robot penyedot debu menyala sendiri. Mochi bangun kaget, melompat ke atas sofa, tapi robot itu ngejar. Mochi ngumpet di balik tirai, malah ketarik. Akhirnya, Mochi berdiri di atas robot itu kayak naik kuda, meong-meong sambil keliling rumah, kayak bos besar. Menurut saya ini solusi yang sangat efisien buat kalian yang pengen bikin video tapi belum punya alat atau skill editing. Tapi tentunya Flickr juga punya kekurangan, misalnya di versi gratisnya kamu hanya dapat
berdurasi terbatas, video yang dihasilkan terdapat watermarknya. Dan selain itu, walaupun suara AI yang sudah bagus, terkadang masih terasa agak kaku atau kurang emosional di beberapa bagian, terutama jika teksnya terlalu datar atau formal. Namun secara keseluruhan, saya rasa Flicky ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konten media sosial Anda. Apalagi kalau kamu mulai membangun channel YouTube atau konten-konten media sosial. Jadi kalau kalian tanya siapa yang cocok menggunakan Flicky, ya menurut saya konten kreator pemula atau pebisnis online, guru atau edukator. Bahkan kalau kamu ingin membuat konten informatif secara cepat, itu juga bisa. Jadi saya di sini ingin mengatakan bahwa alat seperti Flicky ini bukan untuk menggantikan kreativitas kita, tapi justru sebagai pendukung agar kita lebih produktif atau menghemat waktu. Yang biasanya kalian rekaman, record, editing sampai upload bisa menghabiskan waktu berjam-jam, kali ini kalian bisa hanya berapa menit tadi, nggak sampai 5 menit bisa jadi satu video. Jadi daripada takut dengan kemajuan teknologi, mending kita manfaatkan sebaik mungkin untuk membantu pekerjaan atau konten-konten kita sehari-hari. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like ataupun tinggalkan komentar kalian. Dan nanti kita akan bahas AI selanjutnya yang tentunya masih banyak sekali. Semoga bermanfaat videonya, kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.